Ya, baik anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Siap. Siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Kita akan membahas tentang kewajiban dan hak. Ada yang tahu kewajiban dan hak itu apa? Coba. Apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban adalah sesuatu hal yang kita punya. Maaf, ada kewajiban dan hak. Hak dulu apa kewajiban dulu nih? Hak dulu apa kewajiban dulu? Hak itu apa kaitannya dengan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang harus kita dapatkan dan kita berkuasa atas itu. Nah, itu adalah dari yang dimaksud dengan hak. Ya, segala sesuatu yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan, karena ini semua diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang adanya hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi tiap masing-masing warga negara Indonesia itu mempunyai hak. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib kita laksanakan. Itu kewajiban. Ya, perhatikan dulu di sini. Hak adalah sesuatu hal yang kita punya atau kita miliki, ya. Kemudian lanjut kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Atau dilakukan sama aja. Nah, hak dan kewajiban beda atau sama? Beda, ya. Hak dan kewajiban ini dia saling berkaitan, saling berhubungan.
hak itu segala sesuatu yang kita punya, baik itu di sekolah, ya, di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Kamu punya hak nggak? Punya nggak? Punya, ya. Kemudian kewajiban juga ada sesuatu yang harus kamu lakukan atau wajib kamu lakukan. Itu juga ada di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, ketika bergaul, kamu juga mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban setiap orang itu melakukan, ya, karena itu sudah diatur juga, ya, dalam undang-undang. Nah, sekarang di sini Bapak mau nanya, ya, Bapak mau nanya nih, kamu ngobrolin sama teman sebangku kamu diskusi sama teman sebangku kamu. Bapak mau tahu yang pertama, hak, ya, yang harus kamu miliki ketika satu di sekolah, dua di rumah, tiga di lingkungan masyarakat. Di sekolah sebutin aja 3, di rumah 3, di lingkungan masyarakat 3. Coba diobrolin aja, nggak usah ditulis, diobrolin aja waktunya. Cepat Bapak hitung sampai 10 ya. Cepat, kalau udah tahu ditulis dan dicatat, nanti Bapak tanya. Ayo cepat. Hak, sesuatu hal yang harus kamu miliki. Sesuatu hal yang harus kamu miliki. Coba kamu ngomong ke teman sebangkunya. Sesuatu yang harus kamu miliki. Di sekolah kamu harus memiliki apa? Di sekolah kamu mendapatkan hak apa? Ya. Di sekolah. Saya ketika di sekolah saya harus mendapatkan apa nih dari sekolah? Ya. Harus mendapatkan apa dari sekolah? Kamu harus mendapatkan apa di sekolah? Di kelas ini kamu harus mendapatkan apa? Ketika masuk kelas, kamu di sekolah harus mendapatkan apa dari seorang guru? Ya. Ketika kamu masuk lingkungan alim maram, di lingkungan sekolah kamu harus mendapatkan hak apa sebagai siswa? Saya berhak untuk melakukan ini, saya berhak untuk melakukan ini, saya boleh dan harus melakukan ini, diperbolehkan untuk melakukan ini. Ya, diobrolin sama teman bangkunya. 3 aja, 3. Terus kalau udah ya, dicatat kalau perlu, kalau biar takut salah atau nggak perlu dicatat nggak apa-apa, boleh ya. Terus yang kedua di rumah. Ketika kamu di rumah, saya ini harus memiliki apa? Saya ini memiliki hak sebagai anak. Nah, saya sebagai anak di rumah mempunyai hak. Hak saya apa sebagai anak di rumah? Ketika saya masuk rumah, saya berhak untuk diperlakukan sebagai apa? Sebagai anak sama orang tua. Apa? Coba diobrolin sama teman-temannya, diskusi, diobrolin, nanti Bapak tanya satu-satu ya, dari mulai depan, terus ke samping sampai belakang. Siap. Oke. Di sekolah udah 3, di rumah 3 udah. Ya, boleh dibuka bukunya sambil dilihat di materi tentang hak dan kewajiban, di situ ada. Ya, atau di luar dari situ nggak apa-apa, asalkan itu masih ada kaitannya dengan hak kamu sebagai seseorang, hak kamu sebagai, kalau di sekolah hak kamu sebagai siswa ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa di sekolah, ketika masuk kelas kamu berhak untuk mendapatkan apa? Ketika kamu di lingkungan sekolah, kamu berhak untuk melakukan apa? Ya, hak untuk mendapatkan apa gitu dari sekolah ini, kamu berhak untuk mendapatkan apa? Ketika di rumah sama orang tua, kamu berhak untuk mendapatkan apa? Itu dari mulai bangun pagi sampai kamu tidur malam, kamu berhak untuk mendapatkan apa dari orang tua kamu? Ya. Oke, yang ketiga ya, tadi yang kedua. Ketika kamu di masyarakat, di lingkungan rumah kamu, di dekat rumah kamu, ketika kamu keluar rumah, kamu berhak untuk mendapatkan apa tuh? Saya berhak untuk melakukan kebebasan itu berupa apa di lingkungan masyarakat itu? Ya. Nah, terus apa lagi? Tulis. Di lingkungan masyarakat itu di tempat kamu rumah itu biasanya ada fasilitas apa dan kamu berhak untuk apa di situ? Ya. Berhak untuk mendapatkan apa di lingkungan masyarakat itu untuk diri kamu supaya kamu mendapatkan apa, kamu berhak untuk mendapatkan apa di lingkungan masyarakat kamu. Itu
jawabnya ini aja nggak apa-apa ya. Sebelum bangku aja. Bangku aja. Nanti kalau dan bangku-bangkunya kita sama-sama ngomong ya. Sama-sama ngusulin hak kita. Hak kamu sebagai warga masyarakat ketika kamu dari rumah itu kamu berhak untuk memperoleh apa, untuk melakukan apa. Oke? Sudah siap? Jangan lama ya. Nanti baru kita bahas tentang kewajiban. Kita bahas tentang haknya dulu biar kamu fokus. Hak itu segala sesuatu yang kamu miliki, segala sesuatu yang harus kamu dapatkan, segala sesuatu yang harus kamu miliki. Apa yang harus kamu miliki dan harus kamu dapatkan ketika kamu di sekolah, ketika di rumah, ketika di luar masyarakat, apa yang harus kamu miliki? Ya, dari sekolah, dari rumah tempat tinggal, dari lingkungan masyarakat. Oke? Silakan waktunya Muaz. Coba Muaz, di sekolah apa kira-kira yang harus kamu miliki? Iya, apa ya Kak? Ya benar, hak untuk mendapatkan pelajaran. Oke, bagus. Terus Erlin, apa yang harus kamu dapatkan kira-kira kalau kamu berada di rumah? Berada di rumah kamu mendapatkan apa? Iya, betul sekali. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Temennya yang lain yang nggak ada jawaban itu boleh kamu catat ya buat tambahan referensi kamu. Ya. Tadi dari Jaka benar ya. Ketika di sekolah kamu berhak untuk mendapatkan pelajaran. Dari siapa? Dari guru. Kalau kamu ke sekolah nggak dapat pembelajaran dari gurunya, berarti kamu tidak menerima haknya. Kalau seseorang tidak menerima haknya, kamu berhak untuk menuntut. Bisa menuntut nggak? Bisa. Gimana caranya? Pak, saya selama sehari kok nggak diajarin sama gurunya nih. Saya kan harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pembelajaran, tapi saya nggak diajarin dari pagi sampai siang. Kamu boleh nggak menuntut atau menanyakan ke kantor? Boleh. Boleh. Apa? Ya. Terus tadi Jarlin, di rumah kamu berhak untuk mendapatkan kasih sayang, benar nggak? Benar. Kasih sayang siapa? Orang tua. Kamu berhak untuk memperoleh kasih sayang. Bagaimana caranya? Diperhatiin, ditanya, ya, disiapkan kebutuhannya, perlengkapannya. Itu juga bagian dari kasih sayang orang tua. Ada nggak yang orang tuanya kerjanya cuma marah-marah doang? Ada. Kenapa? Karena orang tua telah memberikan hak kamu untuk mendapatkan kasih sayang. Oke, lanjut. Ya, Alfian. Di lingkungan masyarakat, kamu berhak untuk apa? Mendapatkan apa? Ya, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Di lingkungan masyarakat, kamu diperbolehkan untuk memilih. Pak, saya mau milihnya mau beli perumahan aja Pak. Saya nggak mau kalau misalkan tinggal di pinggir jembatan atau pinggir kali, gitu ya. Itu hak siapa? Hak kita sebagai warga masyarakat, ya, bebas. Hak untuk memperoleh tempat tinggal, hak untuk bertempat tinggal tersebut. Oke, lanjut bagus Alfian. Boleh teman yang lainnya nyatet ya. Lanjut sebelah sini. Bisa. Apa hak kamu yang harus kamu dapatkan di sekolah? Nah, benar, menggunakan fasilitas sekolah. Kamu berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Apa contohnya fasilitas sekolah yang ada di sekolah yang kamu bisa dapatkan? Meja, kelas, apa? Kursi, apa lagi? Loker, ya nggak apa-apa, apa lagi? Buku, iya benar buku pakai dari sekolah ya, apa lagi? Ini yang kelas ya, dari sekolah kan luas, fasilitasnya banyak. Apa? Lapangan, benar sekali, apa lagi? WC, kamar mandi, itu merupakan juga merupakan bagian dari fasilitas sekolah. Itu harus kamu dapatkan dan wajib. Lah kalau nggak ada WC-nya, nggak ada kamar mandinya, ntar gimana kamu mau biarin buang air kecil? Kamu pulang ke rumah dulu, gitu kan? Jauhan. Itu fasilitas sekolah yang harus kamu dapatkan. Kalau misalkan gini, saya mau buang air kecil Pak,
Mamang Listanya nggak dikasih jalan, nggak boleh. Kamu nggak boleh bawa air dari sini. Wah, bisa diprotes nggak? Bisa nggak? Bisa, karena itu adalah hak kamu sebagai warga atau murid di sekolah untuk memperoleh fasilitas sekolah itu. Ya, benar, bagus. Lanjut, Dwi, apa hak kamu ketika di rumah? Mendapatkan kesehatan. Iya, benar sekali. Ketika kamu di rumah, kamu berhak untuk mendapatkan kesehatan dari siapa? Orang tua. Bagaimana caranya kamu mendapatkan kesehatan itu dari orang tua? Contohnya apa? Contohnya apa? Mendapatkan kesehatan dari orang tua ketika kamu di rumah, kamu berhak untuk memperoleh kesehatan dari orang tua kamu di rumah. Itu salah satu contohnya apa? Orang tua kamu ngapain kamu gitu, biar kamu tuh sehat. Nah, benar, memberi makan. Itu salah satu kamu berhak supaya sehat, orang tua kamu memberikan kamu makan. Apalagi? Apa? Tempat tinggalnya, rumahnya itu harus bagaimana biar kamu sehat? Nah, benar, harus bersih. Kamu berhak ya untuk mendapatkan kesehatan ketika di rumah, salah satu dengan cara apa? Kamu dikasih makan sama orang tua 3 kali sehari. Tempat tinggalnya bersih. Cuma tempat tinggalnya jorok, kotor, bau. Kira-kira kamu sehat nggak di situ? Enggak. Sebagai contoh, nih, kamu jangan memelihara hewan atau binatang ketika di rumah kalau misalkan kotorannya jarang dibersihin. Misalkan kamu memelihara ayam nih, kandang ayamnya ada di sebelah rumah atau di depan rumah. Nah, itu kotorannya kan bau ya. Kalau itu terus-menerus dibiarkan, maka nanti banyak penyakit. Nah, makanya aturan yang benar adalah jarak sekitar 5 sampai 10 meter kalau kamu punya hewan peliharaan. Jaraknya 5 atau 10 meter dari rumah kamu kalau kamu mau punya hewan peliharaan. Supaya apa? Supaya kotorannya tidak mencemari kesehatan yang ada di rumah. Tuh. Coba kamu di perumahan melihara ayam, kandangnya di depan rumah, pasti pagi-pagi kebauan, ya enggak? Ya enggak? Iya, karena kotor, jadi nggak sehat ntar rumahnya. Belum lagi kalau ayamnya dilepas, ntar masuk ke rumah kamu kotorannya mengotorin kemana-mana. Jadi salah satu haknya hak untuk mendapatkan kesehatan ketika di rumah. Lanjut, selanjutnya, coba. Hak kamu ketika di lingkungan masyarakat, kamu diperbolehkan untuk apa ketika kamu di lingkungan? Menggunakan fasilitas umum. Apa contohnya? Fasilitas umum yang ada di perumahan atau di lingkungan masyarakat, kamu boleh pakai di situ. Fasilitas umum yang kamu berhak untuk pakai itu di lingkungan masyarakat. Fasilitas masjid, ya benar. Ketika di perumahan suka ada masjid nggak? Ada. Atau di kampung ada kan? Nah, kamu boleh nggak ke masjid itu? Untuk sholat, untuk berwudu, bahkan untuk istirahat, boleh nggak? Boleh. Itu adalah hak kamu sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas, untuk merasakan fasilitas umum. Boleh nggak? Boleh. Ya. Terus misalkan ada yang menghalangi, boleh nggak? Misalkan yoga mau ke masjid, tapi ada orang menghalangi, kamu nggak boleh masuk masjid ini ya. Ini masjidnya buat saya aja, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kamu bisa menuntut orang itu, karena setiap orang punya hak untuk menikmati, mendapatkan fasilitas yang ada di tempat umum, fasilitas di masyarakat. Oke, bagus juga. Lanjut, sebelahnya. Yang ada hak kamu yang harus kamu terima ketika di sekolah, Pak. Hak kamu yang harus kamu dapatkan ketika di sekolah, harus memperoleh apa, Pak? Iya, mendapatkan perlakuan yang adil oleh guru. Maksudnya bagaimana? Gurunya nggak boleh berpihak sebelah, nggak boleh berdikasi. Maksudnya gini. Mentang-mentang bapak misalkan sebel sama satu anak, ya, kesel sama satu anak, nggak senang
dikasih soal yang susah. Tapi giliran bapak senang sama satu anak, anak itu dikasih soal yang mudah. Adil nggak begitu? Nggak adil. Giliran sama Rehan, karena bapak senang sama Rehan, Rehan kamu boleh deh ngerjain bagian A aja nggak apa-apa. Giliran bapak sebel sama si misalkan sama si Reski misalkan, Reski kamu harus ngerjain bagian A, B dan C ya semuanya ya. Oh gitu pak, kok saya beda sama Rehan? Nah, itu nggak boleh. Itu namanya bapak membedakan. Terus sebaliknya, kamu nggak apa-apa ya nggak ngerjain PR, tenang aja. Bapak boleh kok nggak ngerjain PR, nggak apa-apa kok. Ya. Sedangkan yang lainnya wajib ngerjain PR. Tapi giliran apa boleh nggak ngerjain PR? Ya. Adil nggak gitu? Nggak adil, ya. Itu nggak adil namanya kalau kayak gitu. Atau misalnya contoh lagi, misalkan gurunya itu memperbolehkan salah satu anak di kelas, kalau misalkan bapak itu suka sama salah satu anak, menganak-anakan salah satu anak, dia apa? Nilainya dikasih bagus terus, padahal jawabannya salah. Nggak adil. Giliran anak yang pintar, yang nilainya bagus, di rapotnya malah nggak dikasih ranking. Ada anak yang nggak pintar malah dikasih ranking. Adil nggak? Itu nggak boleh, ya. Nggak boleh. Itu contohnya benar bagus ya. Lanjut, Dimas. Apa yang harus kamu miliki yang harus kamu dapatkan hak kamu ketika di rumah? Mendapatkan uang jajan dari orang tua. Punya hak apa kamu itu? Punya nggak? Punya. Ya, kamu punya hak. Bu, kasih hak saya uang jajan. Nggak boleh gitu juga tapi ya. Yang sopan mintanya gitu, bukan berarti mentang-mentang kamu punya hak terus kamu menjadi lantang. Kan kata Pak Ali sih punya hak bu untuk memperoleh uang jajan. Mantap dulu. Iya memang benar, kamu berhak untuk memperoleh uang jajan atau fasilitas dari orang tua ya, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Cuma ada cumanya nih, sesuai kemampuan orang tua. Kalau orang tua kamu mampunya memberikan kamu uang jajan 10.000 per hari, jangan maksa orang tua untuk memenuhi hak kamu memberikan jajan sebesar 50.000 sehari. Ya, boleh nggak begitu? Enggak. Tapi kamu tetap boleh meminta hak kamu sesuai dengan kemampuan orang tua. Dikasih 5.000 alhamdulillah. Ya, dikasih 10.000 alhamdulillah, dikasih 2.000 alhamdulillah. Ya, karena bagaimanapun juga walaupun nominal besar kecilnya, kamu tetap diberikan hak kamu dari orang tua. Jangan ngambek, apalagi maksa. Gara-gara dikasih jajan 5.000 nggak mau sekolah, nggak boleh. Ya, tuh. Lanjut. Belakangnya apa Rehan nih? Apa kamu yang harus kamu dapatkan di tengah masyarakat? Jawabannya harus beda dari yang tadi ya. Apa? Hah? Mendapatkan lingkungan untuk benar nggak? Benar nggak? Benar. Kamu diperbolehkan untuk mendapatkan hak kamu untuk bermain di lingkungan masyarakat. Kamu boleh main dengan siapapun, nggak ada yang boleh menghalangi kamu untuk bermain di lingkungan masyarakat. Misalnya gini, Rehan, kamu nggak boleh main di lapangan ini lapangan cuma buat saya doang sama kelompoknya saya, kamu nggak boleh main di lapangan ini. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, karena kamu punya hak. Atau misalnya ada yang gini, Arfa, kamu nggak boleh main ya, kamu harus di rumah aja, kamu nggak boleh punya teman di sini. Misalkan kayak gitu, ada orang kayak gitu misalkan, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, karena setiap orang berhak untuk bermain di lingkungan rumahnya, di lapangan, ya kan? Kamu di dekat rumah mama ada lapangan kan ya? Ada lapangan futsal atau lapangan bola tenis atau badminton. Kamu boleh nggak main di situ? Boleh, ya boleh. Cukup, siapa pun boleh di situ. Oke, lanjut. Siapa nih? Lanjut. Atar ya. Oke, Atar. Apa kamu yang kamu dapatkan di sekolah, Atar? Kamu memperoleh hak harus memperoleh kegiatan di sekolah. Contohnya apa selain belajar di kelas? Eskul ya, benar sekali. Kamu berhak untuk ikut eskul. Bapak nggak boleh melarang kamu, ya.
Rafa, kamu nggak boleh ikut ekskul futsal ya, nggak boleh pokoknya kamu nggak boleh. Ya, atau kamu nggak boleh ikut ekskul, nggak boleh ikut semua ekskul ya, pramuka, futsal, harus kamu nggak boleh ikut. Nah itu nggak boleh. Kamu berhak untuk memilih ekskul. Ya benar ya. Bagus. Lanjut. Belakangnya deh. Tidak. Apa yang harus kamu dapatkan atau hak kamu yang harus kamu miliki ketika kamu berada di mana? Di rumah ya. Di rumah. Hak apa yang harus kamu miliki ketika kamu di rumah? Yang harus kamu dapatkan ketika kamu di rumah, hak kamu apa? Iya, sandang, pangan, dan papan. Oke, kan Bapak mau tanya nih. Sandang itu apa sih? Ayo, tahu. Mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa sih? Nah, orang zaman dulu nggak tahu nih, nggak tahu, ya. Orang zaman dulu syarat orang mau berkeluarga itu 3. Syarat orang yang mau berkeluarga itu 3. Misalkan ada seorang laki-laki ingin berkeluarga, mempunyai istri dan mempunyai anak, itu syaratnya 3. Dia harus menyiapkan sandang, pangan, dan papan supaya kehidupan keluarganya nanti tercukupi. Apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang layak. Maksudnya bagaimana Pak? Berarti kamu sebagai anak memperoleh hak kamu ketika di rumah, kamu berhak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Yang layak itu apa nih? Yang layak itu? Yang layak itu bukan yang bagus, tapi yang pantas sesuai dengan tempatnya. Kalau di rumah kamu punya pakaian layak, ketika mau tidur punya baju tidur. Ketika di rumah waktu santai kamu punya baju buat main. Ketika sekolah kamu punya pakaian yang pas untuk bermain. Ketika kamu mau pergi keluar, bepergian jauh ke rumah saudara segala macam, kamu punya pakaian baju untuk keluar rumah. Nah itu namanya sandang. Nah, kamu punya hak untuk memperoleh itu. Makanya orang tua kamu suka beliin kamu baju nggak? Suka nggak? Kenapa? Karena orang tua ingin memenuhi hak kamu sebagai anak. Coba, orang tua kamu aja udah ngerti kan? Kamu dibeli baju itu apa untuk memenuhi sandang tadi. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagus. Pangan. Pangan itu apa? Makanan. Balik lagi ke yang tadi ya sebelumnya, memberikan makan. Itu juga bagian hak yang harus kamu terima. Kamu berhak untuk memperoleh makanan, diberikan makanan oleh orang tua. Kalau orang tua kamu nggak kasih kamu makan, berarti orang tua kamu tidak memenuhi hak kamu sebagai anak. Yang ketiga tadi apa? Papan. Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Tempat tinggal. Kamu punya hak untuk memperoleh tempat tinggal. Makanya ayah kamu nyiapin rumah nggak buat kamu? Nyiapin rumah nggak buat tempat tinggal kamu? Bikinin kamar nggak? Bikinin, ya. Karena apa? Karena orang tua kamu mau memenuhi hak kamu sebagai anak. Jadi terpenuhinya sandang, pangan, dan papan itu adalah bagian dari pemenuhan hak kamu sebagai anak ketika di rumah. Luar biasa ya kamu tuh. Sandangnya disiapin, pakaiannya, makannya, waktu disiapin 3 kali sehari. Papannya, tempat tinggalnya disiapin juga. Luar biasa ya kamu kan? Kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi hak kamu sebagai anak. Tapi jangan lupa, nanti kamu juga punya kewajiban. Jangan kamu merasa hak-hak terus yang harus saya punya hak begini. Oh, tak dulu. Hak ini bisa tidak kamu dapatkan kalau kamu nggak melakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Dan kita bahas lagi. Lanjut. Di lingkungan masyarakat. Udah habis ya? Oke. Paham sampai di sini tentang hak? Jadi segala sesuatu yang harus kamu miliki, yang harus kamu dapatkan, disesuaikan dengan tempatnya dan lingkungan. Oke, sekarang yang kedua. Siap nih.
kewajiban yang harus kamu dapatkan. Bukan kamu dapatkan, salah, maaf. Yang harus kamu lakukan atau laksanakan. Kalau tadi kamu sudah sering menerima hak-hak yang dimiliki, yang dipunya, yang harus didapatkan, sekarang kamu ada sesuatu hal yang harus kamu lakukan dan ini punya wajib. Kalau kewajiban ini tidak kamu lakukan, maka kamu tidak berhak untuk mendapatkan hak kamu. Hati-hati nih, ya. Apa yang pertama? Ada kewajiban kamu yang harus kamu lakukan di sekolah. Ada yang harus kamu lakukan di rumah. Yang harus kamu lakukan kewajiban kamu di lingkungan masyarakat. Oke, silakan berdiri sama teman sebangku kamu. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Yang harus kamu lakukan di sekolah itu apa? 3 aja. Di rumah itu apa? Dan di lingkungan masyarakat itu apa? Coba kamu diskusiin, kamu ngobrolin dulu. Masih waktu 5 menit. Kewajiban ini yang harus kita lakukan ya, kita kerjakan. Contohnya yang pertama di sekolah, apa kira-kira yang kita lakukan di sekolah yang pertama? Mengerjakan tugas sekolah. Baik itu tugas yang diberikan oleh guru ketika di kelas ataupun tugas ketika PR di rumah. Ini hukumnya wajib. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu tidak melakukan kewajiban. Apa akibatnya? Ada akibatnya ya. Ada akibatnya, ada punishment. Ada akibat ketika kamu tidak melakukan kewajiban itu. Apa akibatnya? Pertama, nilai kamu tidak ada. Kedua, kamu akan tertinggal dari pelajaran. Yang ketiga, kamu tidak akan paham materi pembelajaran. Udah nggak dapat nilai, ketinggalan pelajaran. Yang ketiga juga nggak paham. Itu akibat kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, akibatnya hak. Nah, hak yang harus kamu dapatkan yaitu apa? Pembelajaran di sekolah nanti kamu juga tidak bisa dapat karena ketika belajar kamunya nggak paham dan ngerjain tugas. Itu akibat. Oke, bagus Rehan. Lanjut sebelahnya. Berapa nih? Oke, Reski deh. Reski, apa yang harus kamu dapatkan? Maaf, apa yang kewajiban yang harus kamu lakukan ketika di rumah? Yang harus kamu lakukan ketika di rumah apa? Ya, membantu orang tua. Itu wajib ya. Karena kamu sudah diberikan hak kamu sebagai anak ketika di rumah, maka kamu juga punya kewajiban untuk membantu orang. Bantuin apa misalnya? Reski. Membersihkan rumah, bantu orang tua juga. Disuruh kemana tuh perbedaannya tuh?
warung. Itu kamu wajib tuh, ya, wajib. Jangan sampai diabaikan, ya. Orang tua nyuruh kamu ke warung, kamunya nggak mau. Nah, berarti kamu nggak menjalankan kewajiban kamu. Kamu minta hak kamu dijajanin, tapi giliran kamu melaksanakan kewajibannya nggak mau. Orang tua kamu berhak nggak untuk menolak hak kamu? Berhak, karena kamu nggak melakukan kewajiban. Oke, bagus, lanjut. Tidak, apa yang wajib kamu lakukan ketika berada di lingkungan masyarakat itu apa? Ya, menjaga lingkungan. Contohnya bagaimana menjaga lingkungan? Ya, kamu bisa di lingkungan masyarakat punya kewajiban menjaga lingkungan dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau orang buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, berarti dia tidak bisa menjaga lingkungannya. Maka kalau orang tidak bisa menjaga lingkungannya, maka haknya akan dicabut. Contoh begini, ya, bapak, ya kan, ke lapangan futsal atau ke lapangan olahraga. Ketika bapak di lapangan olahraga itu, bapak memperoleh hak bapak kan ya, ya kan? Tapi ketika di lapangan bapak apa? Makan nasi, makan jajanan, habis minum teh koci, sampahnya bapak buang aja di lapangan. Enggak bapak buang tempat sampah. Ada orang yang lihat, marah nggak? Marah. Besok bapak datang lagi, bapak udah dimarahin nih. Bukannya bapak buang ke tempat sampah, malah bapak biar bapaknya kabur gitu kan. Nah besok bapak datang lagi di situ, ya. Besok bapak datang lagi di situ. Ketika bapak datang lagi di situ, kira-kira bapak dibolehin nggak untuk menggunakan hak bapak memakai lapangan itu? Kenapa? Karena bapak tidak bisa melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban bapak tadi? Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Kamu juga begitu. Di lingkungan pun juga seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menjaga kewajiban kamu, maka kamu akan dicabut hak-haknya. Itu, ya, bagus tidak? Oke, lanjut. Apa yang harus kamu lakukan di sekolah? Kewajiban kamu yang harus kamu lakukan di sekolah. Di samping tadi kamu jawab bertugas, dan itu apa lagi? Ya, mentaati peraturan sekolah. Kalau ada aturan datang jam 7 kurang 15 sudah masuk kelas, berarti itu harus ditaati. Kalau kamu lewatnya datang jam setengah 8, berarti dia nggak melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak mentaati peraturan sekolah. Akibatnya apa? Dia boleh masuk nggak belajar? Kalau keselingan, seminggu dari ini jam 8 terus. Kira-kira bisa mendapatkan haknya kan enggak? Enggak bisa mendapatkan haknya. Kenapa? Gimana dia mau dapat haknya untuk belajar kalau dia datangnya terlambat? Makanya saling berkaitan nih hak dan kewajiban. Kalau kamu mau mendapatkan hak kamu juga tetap harus melaksanakan kewajiban. Oke, bagus. Ya, lanjut. Nah, Dimas. Oke, Dimas, apa kewajiban kamu yang harus kamu dapat? Harus kamu lakukan ketika di rumah? Saya kan membantu orang tua udah. Ya kan? Apa? Ya, kewajiban yang kamu lakukan ketika di rumah apa? Ya tadi membantu orang tua udah. Apa itu yang itu? Di rumah nih, di rumah. Kamu punya kewajiban apa di rumah? Sebagai anak kamu harus ngapain rumah tuh? PR itu ada hubungannya sama sekolah, bukan ini di rumah, di rumah. Jawab, bantu jawab, Badan. Bantu jawab, kira-kira apa? Kewajiban kamu ketika di rumah, selain bantu orang tua, kasih bantu orang tua udah, apalagi rumahnya itu harus bagaimana tuh? Kamu punya kewajiban apa buat rumah kamu, buat kamar kamu? Apa? Nah, iya, kamu punya kewajiban untuk membersihkan rumah atau kamar kamu, ya. Kamu dikasih kamar nih sama orang tua kamu, berarti kamu udah mendapatkan hak kamu sebagai anak. Kalau kamar yang kamu bersihin, kamu jaga, kamu rapihin, orang tua senang nggak? Tapi kalau kamu misalkan dikasih kamar, kamarnya nggak pernah diurusin, sampahnya nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, naruh bajunya sembarangan, bukunya acak-acakan,
habis makan nasi pakai piring nggak ditaruh di belakang, numpuk di kamar. Orang tua kamu masuk kesel nggak? Bisa nggak kamu taruh akhirnya dari di kamar? Bisa. Daripada ngasih kamar ke kamu nggak dirawat, kamarnya nggak dijaga, udah buat adik kamu aja deh. Malah ada yang dikasih kamarnya. Hak kamu dicabut. Kenapa? Karena kamu nggak bisa menjaga kewajiban. Oke, bagus. Lanjut sebelahnya. Apa kewajiban harus kamu lakukan ketika di lingkungan masyarakat? Selain menjaga kebersihan tadi, apa? Ya, tapi peraturan daerah atau suka perayaan ini enggak? Apa tuh? Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Apa enggak? Ada tulisan ya? Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Ada yang tahu? Maksudnya kalau ada orang lain bertamu ke rumah kamu 1 kali 24 jam itu berarti dia nginep nggak? Nginep nggak? Nginep. Kalau ada tamu dari luar mau nginep di rumah kamu, ya 1 kali 24 jam, maka tamu itu dan kamu sebagai yang bertempat tinggal di situ harus melaporkan ke RT atau ke RW. Kalau kamu punya saudara atau punya tamu yang menginap di tempat kamu 1 kali 24 jam kalau dia nginap. Ya, kalau dia nggak nginap, misalkan main jam 9 pagi, pulangnya jam 4 sore, perlu lapor nggak? Perlu lapor nggak? Nggak lapor nggak apa. Tapi kalau dia sampai nginep semalaman, itu wajib lapor. Apalagi sampai nginep selama seminggu. Pernah nggak kamu main ke rumah orang tua kamu, main ke rumah nenek atau ke rumah saudara sampai 3 hari? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah kan ya? Kalau kamu pernah nginep ke rumah saudara kamu, maka saudara kamu itu harus lapor ke RT-nya kalau ada saudaranya yang nginep di rumah. Itu selama lebih dari 1 kali 24 jam. Nah, salah satu kewajibannya adalah mentaati aturan yang ada di rumah masyarakat. Ya bagus, benar ya? Oke, lanjut. Apa kewajiban kamu yang harus kamu lakukan ketika di sekolah juga? Selain tadi belajar aturan sekolah, apa lagi? Kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah. Ya bagus, benar ya. Kamu punya kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah, nama baik kamu di luar sekolah itu harus baik. Maksudnya gimana Pak? Kalau ada yang nanya tentang Emi Abimaroh, ceritakan yang baik-baiknya. Ceritakan yang baik-baiknya. Di Abimaroh itu katanya begini ya. Di sekolah kamu katanya begini. Enggak kok, karena baik kok. Jadi cerita yang baik-baiknya. Jangan ceritakan keburukannya. Kalau kamu ceritakan keburukannya, maka orang akan menilai kamu juga buruk. Dia mah sekolahnya di tempat sekolah kayak begitu. Udah kok gitu. Dia soalnya dia cerita, katanya di sekolahnya itu kayak gitu. Katanya di sekolahnya itu nggak bagus, gini. Akhirnya kamu dinilai juga jelek. Makanya ceritakan nama baik sekolah itu yang bagus supaya kamu juga terbawa bagusnya, terbawa baiknya. Oke, bagus ya yoga. Lanjut, Dwi. Apa yang harus kamu lakukan atau kewajiban yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di rumah? Mentaati peraturan yang ada, peraturan ada di rumah. Misalkan orang tua kamu bikin aturan, ya, orang tua kamu bikin aturan kalau kalau mau main harus izin dulu ke orang tua. Itu ada aturan. Maka kamu wajib mentaati aturan itu. Ya. Kalau mau main pulangnya harus sebelum jam 5 sore. Itu ada aturan. Tapi kamu wajib mentaati aturan itu. Kalau kamu sering melanggar, kira-kira orang tua mau ngasih hak kamu nggak? Enggak. Misalkan gini, kan kamu udah bilang kamu pulangnya itu jam 5 sore. Kenapa kamu jam 6 maghrib baru pulang? Enggak bu, habisnya kelewatan. Enggak, kamu udah sering berkali-kali begitu. Mulai besok kamu nggak ibu kasih uang jajan. Bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa orang tua jadi kayak begitu? Karena kamu melanggar aturan, ya,
melanggar aturan dari rumah, ya, tidak melaksanakan kewajiban kamu menjalankan pulang, maka haknya bakal dicabut. Tuh, ya. Jadi kalau kewajiban tidak dilaksanakan, maka hak pun juga pasti kamu. Oke, baik-baik sekalian, itulah kurang lebihnya tentang hak dan kewajiban. Jelas di sini apa perbedaannya? Jadi kalau hak itu apa perbedaannya? Hak adalah sesuatu yang kita punya harus kita miliki. Kalau kewajiban sesuatu hal yang harus dikerjakan. Beda atau sama? Beda. Walaupun beda, tapi keduanya saling berkait. Nah, ini nggak bisa dipisahkan hak kewajiban. Nah, baik sekalian, untuk mengukur hasil pembelajaran kamu hari ini, Bapak minta nanti kamu tulis di buku tulis kamu dari berbagai rangkuman jawaban teman-teman kamu tadi, ya. Kamu tulis di sekolah yang harus kamu dapatkan itu apa aja? 3. Hak yang di rumah itu 3, di tengah masyarakat 3. Kemudian kewajiban yang harus kamu lakukan ketika di sekolah 3, di rumah 3, dan di tengah masyarakat 3. Jadi kamu tulis buku tulis kamu masing-masing, ya. Kalau sudah, nanti Bapak nilai, ya. Oke, paham? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jelas ya. Baik, selanjutnya nanti Bapak melakukan penilaian untuk di buku paket kamu, ya. Nanti di halaman 44 bisa kamu kerjakan langsung di buku paket, ya. Dan juga nanti untuk pilihan-pilihannya juga di halaman 48, ya, sampai dengan 50. Silakan dicatat. Untuk yang buku paket tadi, untuk yang ini tadi kamu kerjakan sekarang di sekolah, ya. Kalau kasih waktu 15 menit. Untuk yang di buku paketnya kamu kerjakan di rumah. Oke, paham? Baik, itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.